Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu-dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya Lur. Oke Lur, di video ini adalah terusan dari restorasi tangki air Eking. Untuk tangkinya ini sudah saya epoksi dan sudah saya koreksi untuk bagian epoksinya ya. Jadi di sini kita langsung naik ke base coat. Oke. Sebelum beranjak ke pembahasan, di sini saya pengen minta maaf dulu karena sebenarnya video ini saya buat sebelum memasuki bulan suci Ramadan atau sebelum memasuki bulan puasa ya. Jadi apabila nanti ada adegan-adegan saya minum kopi ya diabaikan saja Lur. Saya takut itu mengganggu ibadah puasanya dulur-dulur gitu ya Lur ya. Jadi di sini saya minta maaf dulu. Oke. Tapi untuk waktu dan tempat dan proses pengecatan ini saya nggak edit, ini real sesuai apa yang saya lakukan di dalam video ya Lur. Jadi sesuai dengan apa yang saya jalankan di dalam video. Misalnya nanti saya selesai ngecat sampai ngeclear ini, yaitu yang ada di dalam video yaitu. Jadi nggak saya edit karena sebenarnya ini video sudah jadi lama, cuman saya mau ngupload itu kemarin ada kendala ya, mungkin nggak bisa saya teruskan. Nah terus di sini baru saja bisa saya upload. Sebenarnya video ini sudah jadi lama Lur, jadi ya mohon maaf ya Lur ya, namanya manusia kan kita nggak tahu, mungkin ada hal-hal yang lebih penting lagi yang perlu diutamakan gitu Lur. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Nah kemarin saya ditanyain sama Lek Blue Sapir, kenapa di bagian tangki setelah pengecatan setelah beberapa hari kena bensin itu melepuh atau ngelupas atau ngangkat atau ngelinting ya. Nah di sini tadi saya tunjukkan bahwasanya di bagian tangki itu ketika kita sudah melakukan epoksi atau primer epoksi atau ya dasar lah ya, itu jangan kita lakukan pengecatan. Di situ kita tutup saja di bagian itu. Jadi kita stop sampai di bagian epoksinya. Terus saran saya jangan disolasi juga. Kita tutupnya itu bisa pakai yang dibuat seperti yang saya buat itu, atau enggak pakai tutupnya tangki originalnya ini. Yang penting jangan disolasi Lur ya. Kalau disolasi itu biasanya kalau solasinya dilepas itu bisa meninggalkan jejak. Oke Lur. Di sini untuk base coat kita lakukan 2 layer. Untuk pemakaian catnya saya pakai jenis polyuretan, untuk perbandingannya 1:1. Nah di sini setelah kita melakukan base coat, terus tadi saya itu membuat semacam tulisan di bagian tangkinya itu. Kalau untuk itu saya nggak videokan, mungkin dulu sudah bisa lah bikin tulisan-tulisan kayak gitu, gampang aja. Kita berangkat ke tukang cutting, terus kita bikin tulisan, kita tempel, kita cat, kita kelupas, sudah jadi. Kalau misalnya dulur pengen yang model manualan atau pakai solasi ya itu bisa saja. Itu pengembangan trik untuk airbrush ya Lur ya. Jadi di bagian tulisan-tulisan itu nggak saya video. Oke, di sini kita langsung saja melakukan proses clear coat. Nah, untuk clear coat di sini saya pakai glasurit yang scratch resistant, untuk jenisnya itu HS. Jadi untuk perbandingannya 2:1 10% thinner. Bang, ini clear apa tadi maksudnya scratch resistant? Jadi saya sepengetahuan saya sedikit saja ya. Jadi untuk scratch resistant itu dia memiliki daya tahan gores yang lebih kuat daripada clear biasa. Jadi nanti ini harapannya ketika sudah kering, ketika kena goresan-goresan minor ya, goresan-goresan ringan itu masih bisa dihalo dengan clearnya ini gitu ya Lur ya. Sebenarnya kalau kita mau, misalnya ini kan clear lumayan mahal ya Lur ya. Jadi kalau kita pengen misalnya tetap bisa ekonomis, itu biasanya clear awal kita pakai yang entry level atau yang merek-merek biasa atau yang HS lokal atau merek lokal itu bisa. Nanti untuk sesi flow coat-nya itu bisa pakai yang glasurit ini. Jadi untuk melapisi clear awal. Tapi di sini untuk owner pengennya full. Jadi
full glasurit, bukan full bahan glasurit ya, full clear glasurit. Jadi ini clear pertama yang saya lakukan nanti ini. Setelah itu saya amplas untuk meratakan tulisan, lalu kita clear lagi menggunakan glasuritnya ini. Jadi untuk ownernya itu pengennya semua full glasurit. Untuk clearnya ya, bukan bahannya ya. Kalau full sistem beda lagi. Dari epoxy, base coat sampai clear itu biasanya glasurit semua. Tapi kalau kita mau seperti itu, otomatis biaya yang akan dikeluarkan oleh owner itu lebih mahal lagi. Karena kita tahu sendiri ya, untuk macam si burung Garuda ini nggak murah harganya. Jadi kalau misalnya si owner pengen yang full system atau full glasurit, itu ya mungkin lebih menggelontorkan biaya yang mungkin lebih mahal lagi gitu. Jadi untuk base coat, epoxy sama base coat kita pakai yang ya sekelas premium biasa. Tapi kalau untuk clear dia pengennya glasurit. Sekalian kita pengen tahu karakter si glasurit ini seperti apa sih. Karena kan kita belum, ya jujur aja kita tempatnya itu di Kalimantan. Kalau untuk bahan-bahan kayak gini kan jarang kita temui ya. Kita harus inden. Kemarin ini kita beli dari Jakarta. Nah ternyata dari Jakarta itu mental, naik pesawat dibalikin lagi ke Jakarta, dan di situ saya kayak cancel. Saya pesan lagi ulang dari Surabaya. Jadi kenapa video ini saya sangat lama sekali nggak upload ya, mungkin kendala itu juga bisa ya lur ya. Jadi untuk di bagian sesi terusan daripada restorasi tangki air leaking ini baru bisa saya upload sekarang gitu lur ya. Jadi kemarin itu nunggu clearnya ini lama banget. Oke lur, untuk pengaplikasiannya nanti ini saya akan lakukan sebanyak 5 lapis. 1-2 di bagian keseluruhan tangki. Ketiga saya fokus ke bagian tulisan karena butuh film di bagian situ. Keempat 5 saya lakukan di bagian keseluruhan tangki. Jadi saya pengen dapetin lapisan yang ideal karena nanti ini ada sesi pengamplasan untuk meratakan bagian tulisan itu, dan kita akan melakukan flow coat. Oke, paham? Nah di sini ada cerita lucu nih dari teman-teman yang masih belajar. Kenapa kalau mau ngaplikasikan clear HS itu sudah kayak macam dihantui rasa takut duluan, karena takut meler, takut popping. Itu enggak tahu saya kenapa seperti itu. Jadi setelah saya komunikasikan, ternyata dia masih pakai mode yang sangat pelan, terus mode tembak yang langsung basah. Itu sangat rawan ya lur ya, karena respon daripada clear HS itu sangat cepat lur. Di samping respon yang cepat, dia memiliki karakter yang sangat slow ya lur ya. Untuk HS itu biasanya seperti itu. Nah kalau dulur-dulur masih pakai gaya yang pelan terus langsung mode basah, itu mungkin akan terjadi masalah di situ. Kalau teknik yang saya pakai ini dengan jarak yang relatif cukup dekat, tapi untuk gerakan dan treatmentnya itu cepet lur. Jadi saya nggak takut yang namanya mewek. Jadi kalau dulur-dulur pakai mode basah terus gerakannya lambat, itu pasti yang terjadi pertama itu pasti mewek. Keduanya nanti popping, pasti itu. Karena kita mengaplikasikan clear itu menggunakan spray gun yang disupport oleh angin. Nah otomatis droplet yang dihasilkan itu mengandung udara. Nah takutnya kalau kita nembaknya itu langsung tebel, terus kita timpa lagi, otomatis udara itu bisa kejebak di dalam dan akhirnya bisa jadi yang namanya popping. Oke lur, kalau menurut saya glasurit ini ya gimana ya, sesuai dengan harganya lah lur. Kalau harganya mahal udah pasti wah. Nah ini clear saya pepet, semakin deket semakin dia mendapatkan hasil yang jos gandos. Menurut saya gitu. Sesuai dengan harga lur. Asli saya nggak bohong. Kalau dulur-dulur pengen coba silahkan beli sendiri. Saya nggak bisa ngomong berkata-kata lah kalau ini. Oke? Oke lur, ini adalah hasil sementara setelah kita tinggal kurang lebih 20 menit ya. Ini after clear ya. Jadi ini masih basah. Kita tadi pakai si burung Garuda ini ya. Nah ini kita pakai ini, gila banget lur, asli rasanya enak banget karena sesuai dengan harganya ya. Jadi
ini enak banget menurut saya ya, enak banget. Nah ini untuk hasilnya seperti ini, bisa dilihat sendiri. Tapi di sini ada bekas dinosaurus tadi jalan-jalan ya, di situ tuh kelihatan, bisa dilihat. Tapi aman ya. Untuk di bagian lain urusan meler, urusan popping udah lagu lama, nggak ada. Oke, di sini kayak gini hasilnya. Sebenarnya clear ini sebenarnya cocok banget kalau misalnya kita main vlogcode. Misalnya gini, kita pakai clear pertama HS nya lokal gitu, terus kita vlogcode pakai clear ini, itu sangat cocok banget karena dia memiliki anti scratch yang sangat kuat dibanding clear biasa ya. Jadi ada scratch resistannya, jadi anti goresnya itu lebih daripada clear biasa gitu ya lur ya. Oke, nanti kalau kita kalau dulur-dulur pengen tahu hasilnya besok pagi, minimal kita bisa sentuh ya, walaupun keringnya belum maksimal, nanti kita juga bisa tahu hasil yang sesungguhnya. Kalau masih basah gini saya mau pamerin nggak bisa ya lur ya. Tapi kalau untuk hasil sementara seperti ini, kita jujur aja, di sini ada kotoran, terus ini yang parah lagi nih, nggak tahu nyamuk atau apa tadi jalan-jalan. Oke. Tapi kalau untuk hasil sementaranya kayak gini, gila banget asli. Gila. Sesuai dengan harga lur. Ada harga ada rupa, intinya gitu. Oke, karena di sini nanti kita ada masih sesi vlogcode untuk ngeratain apa ini motifnya. Ini kan masih timbul ya. Jadi nanti kalau dulu pengen sesi vlogcode-nya saya tampilkan, komen aja. Oke. Tapi yang pasti malam ini kita senang banget lihat hasilnya nih, gila asli. Anjir. Saya pamit undur diri untuk malam ini. Terus besok pagi kita review. Oke ya, ditunggu. Minimal kita bisa sentuh lah. Kalau ini masih basah banget. Basah kan? Oke lur. See you next time. Canggih memang. Asli gila. Ini hasilnya kayak gini lur. Nggak ada yang meler, lagu lama itu. Nggak ada popping. Gila. Cakep. Sip. Oke lur, kita ketemu lagi di pagi hari ini jam 10:20. Saya kesiangan bangunnya lur. Dan di sini ini sisa kopi tadi sebelum kita masuk ke review ini ya. Coba kita seruput dulu lah biar nggak tegang. Nah, taruh sini dulu. Oke lur, untuk hasil seperti ini ya. Ini tembakan tadi malam. Tadi malam belum kita bisa review karena masih basah. Kita nggak ada gunanya kalau mau nge-review clear yang masih basah, nggak ada gunanya. Udah pasti kinclong. Kalau ini walaupun keringnya belum maksimal tapi sudah bisa disentuh ya. Nah. Oke, di bagian tulisan ini pasti timbul lur. Nanti kalau dulur-dulur pengen sesi vlogcode-nya ditampilkan, komen saja. Gitu ya lur ya. Untuk di bagian yang lain aman. Di bagian yang tadi malam ada nyamuk jalan-jalan itu ada nih masih. Hasil sementara seperti ini. Oke, nanti ini hilang. Kalau sudah di vlogcode hilang. Ini bagian kotoran-kotoran debu ini di atas clear ya lur. Dilap aja hilang. Tapi nggak apa-apalah, nanti ada sesi vlogcode. Oke, sekali lagi kalau pengen vlogcode-nya ditampilkan komen saja ya. Untuk urusan meler, popping nggak ada, lagu lama. Harusnya dulur-dulur sekarang sudah bisa meminimalisir trouble-trouble seperti itu. Lek Blue Sapphire ini nggak ada jejak clear ya. Jadi jangan disolasi, kalau bisa jangan isolasi, tutup aja gini. Jadi nanti nggak ada jejak. Di situ juga bisa diresap oleh bensin. Jadi rawan kalau diisolasi, nanti isolasinya diangkat, itu ada jejaknya, rawan diresap oleh bensin. Akhirnya nanti gelembung-gelembung sampai sini. Akhirnya sampai sini, dibawa lagi ke bengkel, dicat Black Blue Sapphire yang untung. Oke lur ya. Kalau untuk komen clearnya gimana bang? Udah pasti enak, harganya mahal gitu, simpelnya kayak gitu aja lah. Oke, see you, thank you for watching, sudah stay bersama saya. Nantikan video selanjutnya, komen kalau mau vlogcode-nya ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.